Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama di sini berkumpul dalam rangka kegiatan pengibasan oleh calon guru penggerak kita angkatan 6, yakni Ibu Mutia Sabriko Akili. Salawat bertikai salam, marilah kita aturkan kepada puncuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Ibu semuanya, dalam rangka kegiatan pengibasan ini, acara pertama adalah pembukaan. Sebelum itu yang terhormat kepada kepala sekolah kita, Kepala SMPN 6 Lubuk Alung, Ibu Darmais SPD Koms. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk berada di sini. Kemudian kepada teman-teman guru yang telah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan acara pada ini. Baiklah, kita masuk acara selanjutnya untuk membawa berkahnya acara kita ini. Insya Allah kita mulai dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita minta kepada Ibu Taftazani SPDI untuk membacakan doa. Kepada Ibu, disilakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi menjelang siang ini, Rabu 16 November di SMPN ini, kami telah mengadakan yang namanya pengembasan guru calon penggerak angkatan 6. Dengan harapan ya Allah, semoga Engkau mudahkan dan lancarkan acara ini dari awal sampai akhir. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kemudahan dan bukakanlah hati ibu guru kami yang akan tampil pada hari ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga acara ini menghasilkan hasil yang memuaskan dan para guru kami yang TGP ini lulus 100%. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.
doakan ini semoga Allah juga menyertakan rahmat dan hidayahnya pada acara kita pada hari ini. Baiklah, selanjutnya kami minta kepada Ibu Kepala SPN 6 Lubuk Alung untuk memberikan sepakat 2 kata untuk kegiatan hari ini. Kepada Ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita bisa berada di ruangan ini dalam rangka kegiatan training bahasa dari guru calon penggerak di SMP Negeri 6 kepada kita semua. Selamat berkirim salam marilah kita berikan kepada puji pimpinan umat Islam dunia di besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perjuangan beliau kita bisa melanjutkan kegiatan kita dengan penuh ketakwaan, dengan membacakan kesyukuran Allah wa asyhadu yang sama-sama menghormati wakil kepala sekolah yang teristimewa pada hari ini pemain kita yang dengan Mutia Sahabat SPD sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 6 Lubuk Alung. Seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan ini saya sangat memberikan kegiatan yang positif bahwa ada dari sekolah kita yaitu calon penggerak. Mudah-mudahan ada lagi tambahan dari guru-guru yang lain sehingga lebih banyak lagi guru penggerak di sekolah kita. Jadi apapun yang disampaikan nanti untuk pembahasan untuk kita semua dapat kita jadikan bisa bawakan kepada kehidupan sehari-hari dalam sekolah kita sehingga sekolah kita ini lebih ada perubahannya dari yang tidak ada guru penggerak menjadi ada guru penggerak. Jadi mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan nanti ada manfaatnya untuk kita semua dan untuk terutama untuk sekolah kita. Kedepannya bagaimana sekolah ini juga terletak pada bapak, pada ibu-ibu semua dan juga kepada calon guru penggerak yang di sekolah ini. Saya harapkan nanti penyampaian hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dulu. Baiklah, kita lanjut kepada acara puasa, yakni penyampaian materi oleh Ibu Mutia Sahabat SPD. Kepada Ibu Mutia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang moderator. Baiklah, pertama dan pertama sekali saya sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufiknya kepada kita sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul di ruangan kelas 9 SPN 6 Lubuk Alung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Darmais SPDKON selaku Kepala SMP Negeri 6 Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Saya di sini selaku guru di SMP Negeri 6 Lubuk Alung, kemudian selaku calon guru penggerak angkatan 6 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu
selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Lubuk Alung karena telah memberikan kesempatan kepada kami calon guru penggerak angkatan 6 untuk berbagi ilmu. Mungkin tidak banyak, baru sedikit ilmu yang kami dapat selama mengikuti program guru penggerak ini. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit kami bisa berbagi dengan ibu-ibu guru di sini. Kemudian ibu-ibu guru juga bisa memberikan yang terbaik kepada anak didik kita di SMP Negeri 6 Lubuk Alung. Baiklah, kita sama-sama menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat beliau kita mendapatkan cahaya seperti yang kehidupan yang kita rasakan seperti ini. Baiklah, kita mulai saja. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang budaya positif, aksi nyata budaya positif. Jadi dalam 1 bulan ke depan, saya akan berbagi kepada ibu-ibu semua apa saja sih budaya positif itu. Nah, bagaimana, apa sih implementasinya di kelas nanti, di ruang-ruang kelas kita? Bagaimana sih kalau kita sebagai guru menerapkan budaya positif ini? Begitu. Itu sedikit lebih kurang selama 1 bulan ke depan. Nah, supaya kita lebih bersemangat lagi. Nah, bagaimana kalau kita awali untuk senam dulu ya, ibu-ibu, supaya kita lebih fresh, ya. Gimana ibu-ibu semuanya siap untuk senam dulu? Oke, silakan diambil posisinya dan semuanya berdiri ya. Kita kali ini senam kunanta. Oke, silakan dilihat ke layar ya. وظننت أنا أني بذلك حسن
Bagaimana ibu semuanya sudah fresh lagi? Sudah relax kah otak-otak sekarang semuanya? Relax ya. Sudah ya mengatur keseimbangan ya. Rohani kita diisi, jasmani kita juga harus sehat. Ya ibu-ibu, silakan diatur posisinya dulu. Ya baiklah, setelah kita tadi senang bernatal ya, kita lanjutkan. Di sini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat pertanyaan pemahaman berikut ini ya. Saya ingin ada sedikit kita diskusi sedikit saja. Coba Bapak Ibu perhatikan di layar. Ini sedikit ya, 2 menit. Silakan Bu Memeng. Ya, silakan menjawab. Saya akan mencoba menjawab bagaimana pertanyaan. Nah, bagaimana pertanyaan penulisnya adalah bagaimanakah sikap murid SMP 6 Lubuk Alung menurut pendapat Bapak atau Ibu? Berdasarkan gambar saya lihat anak didik kita ini kurang disiplin dalam hal berpakaian. Ada yang berpakaian olahraga, ada yang berpakaian putih biru. Jadi tak serentak, pasti kurang disiplin anak-anak kita. Hanya rambutnya kurang rapi, kurang teratur, tidak sesuai dengan aturan yang telah kita tetapkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya Bu Neneng. Baiklah, ada lagi ibu semuanya yang memberikan pendapat. Pertama tadi disiplin, Ibu Neneng. Ada lagi tambahannya? Nilai disiplin yang perlu ditanamkan. Cukup? Itu saja dulu ya. Oke, baiklah. Di sini nilai-nilai kebajikan apa yang sangat penting untuk ditanamkan pada anak didik kita. Ya, memang banyak ya. Memang Bapak Ibu cuma yang nampak dan kita rasakan sehari-hari ini memang disiplin. Pertama, mengenai masalah pakaian ya, kemudian rambut. Jadi memang itu mungkin kita perlu juga mengintrospeksi diri sebagai guru, bukan saja mungkin menyalahkan anak didik kita saja ya. Apakah kita sudah benar-benar melaksanakan disiplin di sekolah? Apakah kita sudah melaksanakan peraturan kelas dengan sebaik-baiknya? Nah, saya akan berbagi ya di sini. Di sini saya akan berbagi modul yang sudah saya pelajari selama mengikuti program guru penggerak, yaitu budaya positif. Nah, di sini ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, seperti benar seperti yang disampaikan Bu Neneng tadi, hal yang sangat perlu kita perhatikan adalah mengenai disiplin, ya, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti apa nilai-nilai kebajikan universal itu? Itu mungkin yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita.
Nah, biasanya kalau selama ini kita membuat peraturan kelas ya. Nah, peraturan kelas di situ apa ya diisi dalam peraturan kelas itu? Ya, ada aturannya, ada larangannya, gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba lagi yang namanya disiplin. Pengertian disiplin dulu kita lihat ya. Disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin, ya, yang artinya belajar. Makna dari asal kata dari disiplin ini berkonotasi dengan disiplin dari murid pengkates dan nato. Disiplin jadi membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dengan apa yang dia hargai. Nah, namun kalau di dalam budaya kita ya, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita ini adalah kita disiplin. Nah, tapi kecenderungan umumnya adalah hubungan disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi maksudnya kita mengatakan disiplin ini mungkin sekarang ini masih pada tahap supaya anak melakukan disiplin itu supaya dia tidak terlambat begitu, supaya tidak dihukum kan begitu ya. Nah, sementara kalau di sini kita ingin anak itu sadar begitu dengan kesadaran dari dirinya sendiri, bukan karena takut akan hukuman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai bersifat universal dalam lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan maupun latar belakang. Setiap perilaku manusia itu atau perbuatannya itu memiliki suatu tujuan. Begitu menurut pendapat Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sekarang dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang digaungkan pada program Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka yang akan kita terapkan nanti pada tahun ajaran 2023. Kita harus mempersiapkan diri untuk ini, ya. Nah, kurikulum Merdeka itu ujung tombaknya itu adalah anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa aja? Ada 6, ya. Nah, ini ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian lagi anak itu harus bersifat mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, itu kita berharap anak didik kita jadi tidak hanya disiplin ya, Bapak Ibu, banyak lagi yang PR kita yang harus kita buat anak-anak itu akan memiliki nilai-nilai kebajikan yang 6 ini yang pertama kali. Memiliki profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, dengan ini namanya keyakinan kelas, ya. Budaya positif. Salah satu budaya positif adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Pernah ibu-ibu mengenal istilah ini? Belum ya. Sesuatu hal yang baru ya. Saya juga mendapatkan ini keyakinan kelas ini juga pada modul di program yang sebelum bergerak. Biasanya kita yang ada itu apa? Peraturan kelas ya. Nah, tata tertib kelas. Oke. Nah, sekarang kira-kira apa ya keyakinan kelas itu? Nah, begitu ya. Nah, di sini apa beda keyakinan dengan hari ya? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Seperti di sini ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, jadi kalau di sini, nah di sini kita lihat pada lingkaran kecil itu ada peraturan kelas.
Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berada pada lingkaran kedua, di mana di dalamnya itu ada peraturan kelas. Jadi, keyakinan kelas ini lingkupnya lebih besar daripada peraturan kelas. Nah, di sini kalau misalnya kita membuat anak-anak di kelas ini kita ada peraturan kelas. Nah, sekarang kita coba untuk membuat keyakinan kelas. Sekarang apa bedanya? Nah, kalau peraturan kelas itu, coba menurut Bapak itu apa ya bedanya? Kita sudah dapat sedikit beda peraturan dengan keyakinan. Kalau dari kalimatnya peraturan itu sesuatu yang harus dipatuhi dan tak boleh dilanggar. Kalau keyakinan itu adalah kepercayaan diri atau keinginan diri untuk melaksanakan sesuatu hal yang diyakini dirinya. Itu dari kalimatnya Bu Ede. Hanya itu yang saya sampaikan. Baik, Bu Neneng. Ada lagi tambahannya dari Bu Bapak? Silakan Bu Bapak. Baik, kenapa ini semua sampai sini? Ini sudah lewat ya. Kalau memang saya sangat setuju gitu. Oke, peraturan kelas itu adalah satu aturan yang harus diikuti, katanya harus di sana. Jadi kalau tidak kita ikuti, otomatis itu sepertinya akan ada sanksi. Nah itu mungkinnya yang peraturan. Nah sedangkan keyakinan kelas yakin berarti itu ada suatu kesadaran. Nah, di ke hati anak itu sendiri mereka yakin otomatis dari hati mereka lakukan. Jadi kita tidak usah memberi sanksi atau apapun, kita tidak bisa terlalu menegur dan terlampau keras. Nah dia sudah menyadari hal itu dari hati. Jadi kira begitu itu ya. Terima kasih. Ya, mungkin tambahannya sedikit. Kalau peraturan itu ada sanksi dan akibat yang ditimbulkan. Kalau keyakinan itu adalah satu kesadaran yang timbul dari dalam diri sendiri. Hanya itu yang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu ya. Oke, terima kasih kepada guru-guru kami yang hebat dan luar biasa ini ya. Kepada Bu Neneng, guru IPA, kemudian kepada Bu Yopa, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 6 Lubuk Alung. Baiklah, memang itu dia, that's the point ya. Peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan tadi Bu Neneng bilang apa Bu Neneng? Ada sanksi, ada ya. Hak sesuatu yang harus dipatuhi, ada sanksinya. Nah, sekarang kita lihat di sini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Oke. Nah, di sini kita melihat, nah kalau peraturan itu nih seperti di alif pada kalimat ini ya, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu peraturan. Kalau nggak dikembalikan buku pada tempatnya, maka akan ada sanksinya. Nah, kalau keyakinan kelas, maka di sini nilai-nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Cukup kita menulis tanggung jawab. Nah, kemudian lagi peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, pada keyakinan kelasnya cukup dibuat menghormati orang lain. Kemudian lagi di sini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian di sini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kesehatan. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dari kesadaran diri sendiri, begitu ya, dan motivasi intrinsik begitu. Kemudian ada nilai-nilai kebajikannya. Jadi kita dengan peraturan itu, kalau kalimat peraturan, anak merasa terpaksa begitu. Kemudian melaksanakan sesuatu, melakukan sesuatu itu karena takut mendapatkan hukuman atau ini. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas, maka
sendiri akan dengan kalimat misalnya tanggung jawab, menghormati orang lain, kemudian lagi berkomitmen, begitu ya, menghargai orang lain, maka diharapkan dengan kalimat-kalimat seperti ini mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya, begitu. Bukan mereka melakukan sesuatu itu karena takut akan mendapatkan hukuman, karena kesadarannya. Ya. Kira-kira ibu-ibu sudah cukup jelaskah beda peraturan dengan keinginan? Ada. Oke, kita lanjut ya. Next. Ya, mindsetnya harus dirubah. Nah, berarti sekarang kita coba untuk membuat keyakinan kelas. Kalau dulu itu peraturan, sekarang kita coba membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ada beberapa langkah ya. Kemarin saya sudah mencoba di kelas 7. Kebetulan kan saya diamanahi di sini sebagai wali kelas 7. Nah, kita bukan lagi peraturan, tapi kita mencoba membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang seperti apa? Nah, bagaimana kita dulu pertamanya dulu diawali dengan surat pendapat dulu. Nah, seperti itu ya. Surat pendapat, bagaimana menurut kalian? Misalnya saya tanyakan kepada siswa, bagaimana? Apakah kalian sudah merasa nyaman dengan keadaan kelas sekarang? Nah, begitu. Kemudian kita surat pendapat, tidak bu, kelas ribut. Nah, begitu. Nah, kemudian kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, saya meminta anak-anak untuk ini ya, membuat pada kertas itu di kertas post-it apa saja yang kira-kira bisa dilakukan, gitu ya. Saya oke. Itu nanti saya akan menyusul melihatkan aksi nyata yang telah saya lakukan kepada siswa kelas 7. Nah, kemudian mereka membuat bahwasannya tidak boleh mengintip-intip kawan bu, nah begitu. Kemudian lagi kita harus menjaga ucapan kita bu. Nah, mereka sudah bisa, mereka sudah mulai untuk menyadari apa yang penyebab kelas itu ribut. Nah, mereka sudah membuat. Kemudian kami juga sudah coba membuat keyakinan kelas, begitu. Nah, seperti ini, 7 ya. Nah, seperti ini. Kita sudah Bapak Ibu bisa melihat ini hasilnya keyakinan kelas 7. Misalnya ini berbahasa Indonesia selama proses pembelajaran, kemudian menjaga kebersihan dan kerukunan kelas bersama, kemudian mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian menjaga properti kelas. Nah, ini dia. Nah, kemarin ini proses kami untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini nanti akan ditempelkan di kelas. Jadi bukan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai di situ ya perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, kita lanjut kepada materi berikutnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ya. Nah, biasanya kalau misalnya ada anak kita yang terlantar, ya, kita lanjut ke pertanyaan pemantik 2 ya. Nah, ini ya. Ya, kita lihat pertanyaan ini. Pernahkah Bapak Ibu merasa sangat kewalahan menghadapi murid? Kapan dan bagaimana kejadiannya? Pernahkah Bapak Ibu merasa sangat lelah dengan murid kita? Coba kita sedikit ya, cerita sedikit. Silakan jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasakan kewalahan menghadapi murid? Saya pernah pada saat saya mengajar pagi. Karena apa? Pada saat kita menjelaskan KIKB di pelajaran yang siswa selamat, jadi otomatis kan lagi menjelaskan ulang secara siswa. Jadi istilahnya yang waktu yang saya tahu itu selesai, terkadang persoalan memang ada tambahan. Terima kasih Bu Jun atas
kita ya. Berarti tadi Bujun kewalahan dengan anak yang terlambat. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya Bujun. Nah, sebagai seorang guru, bagaimana tindakan Bujun menghadapi anak kita yang terlambat tersebut? Nah, berbagi cerita sedikit kepada yang betul hadir. Baiklah, dan juga menjelaskan pengalaman saya mungkin masalah anak terlambat biasanya kami lebih sedikit. Nah, setelah mereka berbicara di meja depan, baru mereka kembali ke kelas mereka. Cuma yang kita yang saya rasakan sendiri, pada saat yang memang sudah bekerja, sekarang kan di meja tiket urusannya masih ada, jadi sanksi mereka dan itu sesuai dengan sekolah kita. Yang masalahnya berarti mereka untuk mencapai pelajaran kita. Jadi yang saya rasakan itu berarti merasakan pulang berarti yang siswa lain sudah mengerjakan tugas dengan nyaman dan yang lain sehingga terganggu kembali urusan dari yang nyaman kelas berarti. Itu mungkin kendala yang baik, terima kasih kepada Bujun ya. Berarti Bujun tindakannya kata ibu di kelas, berarti siswa yang terlambat diserahkan kepada guru tiket. Nah, kalau guru tiket, berarti tindakannya berikutnya apa biasanya? Dibagi kasih atau marah-marah. Nah, di sini kita akan mempelajari dari kasus terlambat siswa ini ya, ada 5 posisi kontrol guru. Baiklah. Bapak Ibu bisa melihat dulu video ini ya. Nanti saya minta Bapak Ibu memberikan pendapatnya setelah menyaksikan video. Ya, bagaimana tanggapannya begitu? Ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik,
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Teman ya, sisi ketiga. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Keempat ya, berarti memantau. Dengan garis yang sama. Naik lagi. Naik! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Bapak Ibu sudah mengamati video 5 posisi kontrol tadi ya. Sekarang kita berdiskusi sedikit. Bapak Ibu silakan memberikan tanggapan berdasarkan pertanyaan dari instruktur tadi. Ya. Posisi manakah yang terbaik yang menurut Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu yang bisa memberikan kesimpulan apa yang bisa Bapak Ibu tangkap dari video tersebut? Saya memberikan waktu. Silakan Bapak Ibu. Bu Jun, terima kasih Bu Jun. Baiklah, berdasarkan pengalaman saya, sesuai dengan posisi yang sesuai dalam sekolah, saya menerima posisi manajer. Karena apa? Karena tadi pas siswa terlambat, guru menanya sebabnya apa, kemudian
kalau mereka banyak bersalah dia, nanti apa solusinya bagaimana ke depannya? Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi itu yang kedua. Nah. Baik, terima kasih kepada Bu Jun. Bagaimana dengan yang lainnya? Atau kita refleksi sedikit posisi penghukum itu seperti apa ya? Ada yang tahu itu posisi penghukum seperti apa ciri-cirinya? Silakan. Tadi ciri-cirinya bagaimana dan dampaknya kepada murid bagaimana? Yang penghukum ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk posisi penghukum menurut saya sebagai guru itu adalah posisi yang tidak bagus untuk dicontoh karena tidak memberikan kepada siswa kesempatan untuk menjelaskan bagaimana dia terlambat. Tentunya ada suatu hal yang membuat dia melakukan hal demikian. Tentu kita sebagai guru harus bertanya apa yang membuat dia bisa terlambat untuk datang ke sekolah. Ya. Tentu kita harus mendengarkan itu terlebih dahulu, baru kita bisa memberikan suatu kesimpulan dari apa penyebab dia terlambat. Kemudian jika kita melakukan hal demikian, tentu akan berdampak pada murid itu yang sulit terbuka tentunya jika ada masalah yang dia lalui, yang dia rasakan. Karena kita tidak bisa memberikan peluang untuk dia memberikan alasan atau penjelasan. Demikian. Terima kasih. Terima kasih dulu ya untuk Bu Fani, guru hebat kita dari SMP Negeri Lubuk Alung. Dan alhamdulillah kalau menurut pengalaman saya, kita di SMP Negeri Lubuk Alung ini rasanya kalau untuk posisi penghukum sudah tidak ada ya. Karena saya mengamati guru kita guru yang sangat sabar dalam menghadapi murid. Berdasarkan yang kita rasakan ya, dan kita berharap memang mungkin tidak langsung mungkin kita menjadi posisi manajer, tapi kita berusaha. Nah, dari kita tentu tidak lagi ya menjadi posisi sebagai penghukum, tidak berbuat salah, kemudian tidak. Kalau teman itu apakah positif? Kalau posisi sebagai teman? Tidak ya, tidak. Tapi kenapa? Ada wujud seperti jadi teman. Baiklah. Kalau berteman, banyak peraturan yang tidak berlemak dirinya. Jadi kan diskusi awal, peraturan kan berjalan. Kenapa? Karena biasa terjadi. Jadi orang biasa terjadi. Baik, terima kasih kepada Ibu ya yang sudah memberikan pendapatnya. Memang posisi yang ideal itu adalah posisi manajer, dan mungkin kita untuk kedepannya kita akan berusaha untuk menjadi manajer bagi anak-anak didik kita, menjadi sabar, bagaimana membina mereka ya, dengan tentu yang pertama kita membuat keyakinan kelas. Kemudian karena di posisi manajer ini kita menanyakan keyakinan apa yang dia langgar gitu. Seperti kalian tadi ya, karena dia di situ dia mengatakan bahwa menghargai diri sendiri. Nah, dia terlambat, berarti dia tidak menghargai diri sendiri. Nah, itu yang kita minta dengan nilai-nilai kebajikan itu tertanam pada dirinya. Jadi dia bangun pagi, dia terlambat itu bukan karena untuk mendapatkan imbalan, tapi karena dia kesadarannya sendiri. Oke, baik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya materi terakhir dari saya ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini apa ya? Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk
mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Bosen pada tahun 2004 Bosen menulis tentang restitusi ini. Nah, restitusi ini adalah suatu cara ya atau langkah jika terjadi permasalahan ya pada anak didik kita. Nah, kita membuat langkah yang namanya langkah restitusi atau guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalah mereka. Ya, mungkin di SMP 6 kita pernah mendapatkan masalah akhir-akhir ini ya. Anak-anak kita ya ada beberapa ya yang kemarin kejadiannya Adit dengan salah seorang guru SD kita. Kemudian ada beberapa lagi. Nah, kalau dilihat itu mungkin secara kita sudah mulai sebenarnya mungkin melakukan restitusi ya. Nah, atau Bapak Ibu mendengar restitusi ini satu hal baru? Tidak, sudah pernah ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu ini ya. Bagaimana sebenarnya ini dulu 9 ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi ini adalah suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan ya. Ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, baiklah. Ini untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana sebenarnya kalau pada restitusi ini ada 3 langkah ya, Bapak Ibu. Kita lihat dulu di sini. Ini dia. Ini ada yang namanya segitiga restitusi, tahap-tahap penyelesaian masalah. Yang pertama itu adalah namanya ini ya, menstabilkan identitas. Di sini kita mulai dari bawah dulu ya, segitiga yang sisi bawah. Menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan seperti ini ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua kita validasi kebutuhan. Seperti ini ya, validasi kesalahan di sini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu dengan pertanyaan seperti ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, langkah ketiga itu adalah menanyakan keyakinan di sisi sebelah kanan. Nah, di sini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati itu keyakinan kelas ya. Kemudian lagi kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi dalam penyelesaian masalah kita memakai dengan cara segitiga restitusi ini. Nah, seperti misalnya ada anak yang berkelahi begitu, atau bagaimana kita meredakan emosinya, kemudian membimbingnya untuk sadar akan kesalahannya. Kemudian kita berharap anak tadi yang bermasalah bisa baik lagi, begitu. Seperti dalam agama kita ya, kita berusaha untuk mendamaikan dengan cara yang baik. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat video berikut ini. Penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri
saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Oke. Sekarang tadi kita sudah dikasih tahu tadi ya langkah pertama dan kedua. Sekarang kita diskusi sedikit langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira dari video tadi apa pertanyaan yang Bapak tadi sampaikan kepada si murid pada langkah ketiga ini? Apakah hubungan dirinya menanyakan keyakinan? Masih? Coba silakan Bu Nenek kasih pendapatnya. Menanyakan keyakinan. Seperti apa ya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menanyakan keyakinan tentang masalah tadi. Bapak Guru dapat menanyakan kepada muridnya, apakah kamu sudah melaksanakan keyakinan kelak terhadap teman kamu tadi? Maka dijawabnya belum, karena dia sudah tidak menghargai temannya. Karena dia tak menghargai dirinya, maka dia tidak menghargai temannya. Nah, itu yang saya tambahkan. Mohon maaf kalau belum. Barangkali kita kasih ongkos dulu untuk Bu Nenek yang sudah menyimak video tadi ya. Berarti Bu Nenek tadi mengatakan bahwa apakah kamu sudah melaksanakan keyakinan kelak, begitu ya? Sudah Pak tadi, Bapak nyimak tadi. Kemudian selanjutnya pertanyaan seperti apa lagi yang diajukan? Masih ingatkah ibu-ibu ada beberapa pertanyaan? Oke, kita coba ya, buka video berikutnya ya. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan sebuah
segitiga restitusi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi dipercaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Baiklah, itu tadi sedikit pemaparan saya ya tentang segitiga restitusi. Berarti kita sudah sampai di penghujung acara pembahasan modul 14 aksi nyata budaya positif ya, yang telah saya pelajari selama kami mengikuti program guru penggerak angkatan 6. Oke, baiklah. Seiring dengan berjalannya waktu dan kita sudah sampai di penghujung, saya Mutia Sadarko SPD, guru bahasa Inggris SMP Negeri 6 Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini, di hari yang dengan cuaca yang hujan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru semuanya, terutama kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah kami, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Lubuk Alung, Ibu Darmais SPD Hons yang telah memberikan ruang bagi kami sebesar-besarnya untuk bisa berbagi ilmu walaupun hanya sedikit, baru sedikit ya yang kami dapati selama program guru penggerak ini. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Pada siang hari ini saya mengucapkan, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sedikit yang saya berikan ini bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya dan juga memberikan dampak kepada anak-anak didik kita nantinya di SMP Negeri 6 Lubuk Alung. Karena tentu saja tugas kita tidak hanya mentransfer ilmu, namun juga tugas mulianya adalah merubah karakter menjadi siswa yang memiliki profil pada Pancasila, oke, dan memiliki nilai-nilai kebajikan ya. Kita harapkan seperti itu dan kita juga bisa menjadi pribadi yang dibuku dan ditiru ya, jadi pribadi yang baik dan bisa memberikan karakter baik juga kepada anak didik kita. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.